Jadi ini ulahnya Ratni, ngeri juga ya wanita kalau sedang cemburu. Ratni yang kukenal polos aja bisa membuat Gea diseruduk kambing. Hampir saja aku kelepasan ikut tertawa mengingat bagaimana lucunya kejadian tadi saat Gea diseruduk oleh kambing-kambingnya Bu RT. Aku membantunya berdiri dan mengantarnya sampai ke mobilnya. Aku nggak diobati dulu, nih, kaki aku luka loh. Ucapnya sambil menunjukkan goresan kecil di kakinya. Yakin mau balik lagi ke dalam? Di dalam juga ada induknya loh. Kalau berani ayo kita masuk lagi, biar aku obati luka kamu. Nggak ah, aku obati di rumah aja cuma lecet dikit kok. Ya udah aku pergi ya. Melihat mobil itu berlalu pergi, aku tak bisa menahan tawaku lagi. Aku terus terbahak-bahak hingga kesulitan untuk bernapas kala mengingat kejadian tadi. Tapi, kok seperti ada yang aneh. Loh, kambing-kambing yang tadi kemana? Ratni, kambingnya hilang. Mas lupa kunci pagarnya, teriakku kepada Ratni. Bergegas kulihat Ratni yang juga sedikit panik mendengar perkataanku. Kemana mas? Ya ampun itu kambingnya Bu RT. Abis loh kita berdua bisa diusir dari kampung ini karena menghilangkan anak kambingnya. Ayo cepat kita cari keluar. Sebentar mas. Buru-buru ia segera masuk lagi ke dalam rumah, kemudian keluar dengan membawa sebuah kayu seperti tongkat, dan seutas tali di tangan kanannya. Jangan khawatir mas, di kampung aku sudah pernah menjadi penggembala kambing. Fakta baru apa lagi ini yang aku terima? Istriku adalah mantan penggembala kambing. Aku terdiam sejenak kaget mendengar kata-katanya. Mas, ngapain bengong? Ayo buruan, nanti kambingnya keburu jauh. Teriak Ratni dari depan pagar. Ya Tuhan, ini pengalaman pertama dalam hidupku. Masih dengan kemeja kantor yang belum sempat ku ganti, kini aku harus berkeliling kampung untuk menangkap kambing. Dan, 1, 2, 3, tangkap. Dan, yes berhasil. Akhirnya Ratni bisa menangkap keduanya dan langsung mengaitkan tali ikatannya. Layaknya seorang penggembala beneran kini, ia membimbing kambing-kambing itu hingga kembali ke rumah. Mudah kan mas? Hehe iya, jawabku sambil mengangguk, dan mengakui kehebatan dua tangan perkasa yang serba bisa itu. Pagi ini, aku berangkat dengan terburu-buru hingga tak sempat sarapan karena ada meeting penting. Iya, aku sedikit terlambat karena bangun kesiangan. Hasilnya, aku harus mandi dan ganti baju secepat kilat. Hingga tanpa kusadari, aku melupakan salah satu berkasku yang amat sangat penting. Ya seingatku, saat aku memakai sepatu aku meletakkannya di atas meja di ruang keluarga setelah itu aku lupa mengambilnya kembali. Apa aku kembali saja? Waktuku sudah tak cukup. Seingatku, masih ada file dasarnya yang kusimpan di laptopku biarlah ku pakai yang itu saja. Meeting ini sungguh sangat menyita waktu sehingga menyebabkan perutku keroncongan. Bayangkan, aku yang tak sempat sarapan langsung mengikuti meeting ini sedari pagi, dan selesai hingga saat jam makan siang. Tanpa menunggu lama lagi, aku langsung bergegas mengisi perutku yang kosong, karena sedari tadi cacing-cacing dalam perutku sudah meronta-ronta karena tak ku beri makan. Lift berhenti tepat di lantai 1, dari pintu lift, aku bisa melihat keramaian yang ada di tempat satpam. Ada apa? Apakah ada yang sedang berbuat onar? Kurasa itu bukan urusanku. Aku melewati keramaian itu dan segera masuk ke dalam mobilku. Rupanya ponselku tertinggal di dalam mobil, pantas saja ia tak menggangguku dengan deringannya selama waktu meeting tadi. Aku membuka ponselku sebelum menyalakan mobilku. Bisa kulihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari Ratni dan ada satu pesan darinya. Mas, aku sekarang ada di kantor kamu. Aku mengantarkan berkasmu yang ketinggalan. Segera aku telepon balik nomornya tapi tak ada jawaban.
Aku langsung turun dari mobilku dan menuju ke tempat satpam untuk mengecek berkasku apakah Ratni menitipkannya di sana. Tapi, apa yang kulihat, Ratni duduk terpojok dengan raut wajah yang begitu tertekan. Kedua tangannya sibuk memainkan ujung bajunya, entah apa tengah ia alami. "Ada apa ini, Pak?" tanyaku langsung menghampiri ke ruangan tempat security. "Ini, Pak, ibu ini melakukan pencurian di kantor kita. Mana ia mengaku sebagai istri Bapak lagi." "Ratni." Mas Rio. Terlihat raut wajah Ratni sangat ketakutan. "Bapak kenal sama perempuan ini?" "Iya, ini istri saya." Kedua satpam itu saling menatap seolah tak percaya. "Ibu ini istri Bapak?" tanyanya lagi. Aku menatapnya sinis. "Maaf Pak, maaf sekali kalau kami lancang, tapi wanita ini dilaporkan dengan dugaan pencurian." "Siapa yang melaporkan, dan barang apa yang hilang?" "Ibu Gea Pak yang melaporkan." Aku memijat pelipisku. Gea lagi. Sampai kapan dia akan bersikap seperti ini? "Panggil Ibu Gea ke sini," ucapku emosi. "Jangan takut, aku ada di sini." Wajah Gea terlihat sangat murka melihat aku menggenggam tangan Ratni. "Jangan terlalu percaya sama orang yang baru dikenal," ucap Gea. "Jadi barang apa yang dicuri Ratni darimu?" "Gelangku, gelang dicurinya pada saat aku berpapasan di lift dengannya." "Mas, Ratni nggak mencuri. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba gelang itu bisa ada di tas aku." Wajah Ratni sedikit pucat dan matanya mulai berkaca-kaca. "Tenang Ratni, Mas percaya sama kamu," ucapku mencoba menenangkannya. "Istri maling, kok masih saja dibela?" "Aku akan buka rekaman CCTV kalau terbukti Ratni bersalah, aku akan bertanggung jawab penuh atas kesalahan istriku. Namun, jika ternyata ia difitnah, aku akan bawa kasus ini ke ranah hukum sebagai pencemaran nama baik." Raut wajah Gea langsung berubah drastis, sangat kentara ia ketakutan dengan ancamanku. "Sudahlah, nggak usah diperpanjang lagi, gelangku juga udah ketemu." Sudah kuduga ini hanya akal-akalan Gea saja. Lihat saja, betapa ia langsung berpura-pura menyelesaikan masalah ini, padahal sebelumnya ia yang gembar-gembor memperpanjang masalah ini. "Ayo minta maaf sama Ratni." "Loh, kenapa aku yang harus minta maaf?" "Kamu nggak mau kan kasus ini diperpanjang?" Ia berdecak kesal dan menatap sinis ke arah Ratni sebelum mengucapkan kata maaf. Wajahnya juga sempat memerah karena malu kesalahannya ditonton kedua security kantor. Sungguh aku tak habis pikir Gea akan membalas Ratni seperti ini. Untung saja aku datang tepat waktu. Kasihan Ratni mukanya sedih karena ketakutan.